Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa uladihi wa dzurriyyatihi wa ahli ajma'in. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awal fi fadilatil ilmi wal ulama'i. Bab yang pertama yaitu mengenai keutamaan ilmu dan ulama. Kala ngendika sapa Allah Subhanahu wa taala ingkang munenipun syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan demikian. Jadi ketika kita melihat ayat tersebut bahwa sangat luar biasanya ilmu dan ulama. Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Libni Mas'udin radhiyallahu an bersabda kepada Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Sayyidina Ibnu Mas'ud gue adalah namanya itu Abdullah. Dan beliau itu adalah pemangku amanah rahasiane Gusti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dados bantale Nabi, sandal Nabi, lan bersuci Nabi di saat Kanjeng Nabi bepergian. Itu yang namanya Sayyidina Ibnu Mas'ud atau Abdullah. Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ya kuwi wonge kurus. Ciri-cirine iki wonge kurus, pendek, kisaran ya pokoknya sehasta lah. Ya intine pendek ngoten niku, kulite niku kaya sawo. Nah, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku ngendika marang Sayyidina Ibnu Mas'ud. Ngendikanipun Sayyidina Ibnu Mas'ud bagaimana ya Ibnu Mas'udin julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu alfi raqabatin. La tamassu qalaman wala taktubu harfan khairul laka min itqi alfi raqabatin. Ya Ibnu Mas'udin, Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan, dudukmu sesaat, ya, jagongmu sewaktu, fi majlisi ing dalam ngelmu, di dalam majlis ngelmu maksudnya. La tamassu, engkau tidak menyentuh, maksudnya niku orang nyekel pulpen, qalaman wala taktubu harfan khairul laka min atqin. Tidak menyentuh pulpen dan tidak menulis satu huruf pun itu adalah khairun laka min atqin. Lebih baik bagimu dari memerdekakan alfi raqabatin, 1000 budak. Jadi awake dhewe
njagong nang majelis ngelmu senadyan ora nulis, senadyan ora nyekel pulpen, ora nulis sehuruf mawon niku luwih apik tinimbang memerdekakan 1000 budak. Niku berarti sangat luar biasa nih toh. Kurun jagong tok duduk-duduk saja di majelis ilmu kita mendapatkan pahalanya kaya dene memerdekakan 1000 budak. Memerdekakan 1 budak angel apa maning 1000 budak. Wa nadharuka ila wajhil alimi, dan memandangmu kepada wajah orang alim, khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Ya, memandang wajah kepada orang alim adalah lebih baik bagimu dari 1000 kuda yang engkau bersedekah dengannya di jalan Allah. Jadi memandang wajahnya orang alim itu lebih bagus daripada bersedekah kuda atau bersedekah 1000 kuda di jalan Allah. Memandang wajahnya tok orang alim. Lajeng yang ketiga, wasalamuka 'alal alimi khairul laka min ibadati alfi sanah. Wasalamuka, dan ucapan salamu 'alal alimi kepada orang alim adalah khairun laka min ibadati alfi sanah. Lebih baik bagimu daripada beribadah 1000 tahun. Ngucapke salam maring wong alim kuwi luwih bagus tinimbang ibadah 1000 tahun. Kuwi sing dituturke nang hadis nang Al-Hafidh Al-Munziri ing dalam kitab Az-Zurratul Yatimah. Lajeng saking Sayyidina Umar bin Khattab, beliau berkata, man masya ila manti boleh maning saking Sayyidina Umar bin Khattab, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Dari Sayyidina Umar bin Khattab, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mammasya ila khalaqati alimin kana lahu bi kulli khutwatin mi'atu hasanatin. Siapa saja yang berjalan menuju lingkaran majlis, maksudnya lingkaran orang-orang alim, maksudnya di dalam majlis ya, awake dek lunga maring majlis, nama majlis ini wong alim, maka baginya untuk setiap langkah memperoleh 100 kebaikan. Jadi kalau kita kok mau berangkat ke majelisnya orang-orang alim, 1 langkah pun itu mendapat 100 kebaikan. Faida jalasa, lalu apabila duduk, indahu wastama'a ma yaqulu kana lahu bi kulli kalimatin hasanatun. Apabila duduk di dekat orang alim itu dan mendengarkan apa yang diucapkan, maka baginya untuk 1 kalimat diberi 1 kebaikan. Itu hanya kita mendengar ya, mendengar setiap ucapan-ucapan
yang diucapkan oleh orang alim, maka kita akan diberi satu kebaikan. Ngeten. Wa qala faqihun, wa qala lan ngendika, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun mutawarri'un. Maksudnya, ulama ahli faqih, ya, faqih yakni orang yang alim dengan ilmu syariat, ya. Satu orang yang warok, asyaddu ala syaitan, adalah lebih berat bagi syaitan min alfi abidin mujtahidin, dibandingkan 1000 ahli ibadah yang bersungguh-sungguh. Jahilin, yang bodoh. Wari'in, yang warok. Maksudnya adalah apa? Sing dikatakan di sini, orang yang meninggalkan kepada hal-hal yang haram, maka ia adalah orang yang terakhir sebagai pengikut sang fikih di dalam menahan diri dari berbagai perkara yang haram. Kuwi sing arane warok. Nggih. Jadi orang yang menjaga, ya, satu orang yang warok adalah maksudnya yang membebani diri untuk meninggalkan hal-hal yang haram. Maka dia adalah orang yang memulai dalam hal-hal itu. Artinya bagaimana? Jadi wong syariat sing bener-bener mendalemi ilmu syariat, ya, wong sing ahli fikih, sing bener-bener ahli fikih tur ngamalaken ilmu fikih, bahkan wara, maka kue luwih abot jere setan nalika digoda kelawan 1000 ahli ibadah yang bersungguh-sungguh. Yakni di dalam beribadah yang bodoh, yakni dengan segala sesuatu yang baru terjadi, tiba-tiba ibadah tersebut yang wara. Artinya ya gitu tadi. Wong ahli fikih tur wara itu lebih susah digoda dening syaitan tinimbang wong 1000 orang yang ahli ibadah tapi bodoh. Paham nggih? Ngeten. Wih, mangkane sangat penting niki. Wa qala fadlul alimi, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi kan ilmu, ya. Nah, sekian orang alim. Intinya ilmu itu sangat-sangat luar biasa. Nah, sekian orang alim. Fadlul alimi, keutamaannya orang alim. Ayil amili bi'ilmihi alal abidi kafadil qamari laylatil badri ala sairil kawakib. Keutamaan orang alim, maksudnya orang alim di sini adalah orang yang beramal dengan ilmunya. Okay? Orang yang beramal dengan ilmunya. Makanya fadlul alimi, keutamaan orang-orang yang alim, alal abidi, atas ahli ibadah, kafadlil qamari lailatil badri ala sairil kawakib. Seperti keutamaan bulan di malam purnama ingatase seluruh bintang-bintang. Maksudnya bagaimana? Jadi yang dimaksud dengan keutamaan adalah banyaknya pahala yang meliputi kepada sesuatu yang Allah akan memberikannya kepada seorang hamba di akhirat. Jadi intinya keutamaannya orang alim we koyo dene keutamaan bulan di malam purnama. Kan dadine indah toh. Jadi kalau hidup kita punya ilmu, terus kita hidup beramal dengan ilmu, kan
sangat-sangat luar biasa. Kan ngoten niku nggih? Nah, lajeng diriwayatkan ada di dalam riwayat Al-Imam Al-Haris bin Abu Usamah dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, saking Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Fadlul alimi 'alal 'abidi kafadli 'ala ummati." Keutamaan seorang alim atas ahli ibadah adalah seperti keutamaan diriku atas umatku. Weh, makanya karo wong alim awake dhewe kudu ngati-ngati, gitu? Ngono apa maning orang yang alim tur alamah. Orang yang berilmu tur orang yang mengamalkan ilmunya sangat luar biasa. Ngoten niku. Nah, fadlul alimi 'alal 'abidi kafadli 'ala adnakum. Keutamaan seorang alim atas ahli ibadah seperti keutamaan diriku atas orang-orang yang paling rendah di antara kalian. Telah berkata Al-Imam Al-Ghazali, perhatikanlah bagaimana dijadikan ilmu sebagai sesuatu yang seiringan terhadap derajat kenabian. Dan bagaimana diturunkan derajat amal yang kosong dari ilmu. Dan jika seorang ahli ibadah tidak pernah kosong dari ilmu, dalam beribadah yang ia rutinkan diri atas ibadah tersebut. Andai saja dia tidak ada ilmu itu, maka amal itu tidaklah terwujud sebagai ibadah. Mengenai sangat penting banget kita menuntut ilmu. Ngoten. Dewek golek dunya ya kudu karo ngelmu. Dewek golek akhirat ya kudu karo ngelmu. Arep adus be kudu nganggo ngelmu. Arep madang juga kudu karo ngelmu. Nek orang ngerti ngelmune arep madang akhirnya lewat sing kudune mangan lewat tutuk, lewat mulut, malah maring lewat irung karena kita tidak tahu ilmu. Penting banget ilmu niku wae. Nggih napa mboten? Wa qala lan ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maning taqala siapa saja yang berpindah. Maksud yang dipindah di sini berpindah sebagai pejalan kaki atau pengendara ya, dari tempat menuju tempat yang lain maksudnya. Barang siapa atau siapa saja yang berpindah liyata'allama ilman, untuk menuntut ilmu berupa ilmu syariat maka diberikan ghufira lahu, maka diberikan ampunan baginya ayyahtua sebelum ia melangkah. Artinya, langkah dari tempat tinggalnya apabila dia bermaksud dengan hal itu kepada keridhaan zat Allah. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Asy-Syairaj yang dari Sayyidatuna Aisyah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya siapa saja yang berpindah, maksudnya berpindah ke menjadi hijrah menjadi lebih baik, ya ta? Kita itu mau berpindah untuk menuntut ilmu, untuk menjadi lebih baik, maka Allah akan memberikan ampunan baginya sebelum dia melangkah. Nggih, nembe niat tok kowe wis apik banget. Ngoten niku. Makanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akrimul ulama," muliakanlah oleh kalian akan para ulama. Wong karo ulama niku sing hati-hati. Aja gegabah, kudu dimulyakna. Ngoten nggih? Jadi dimuliakanlah orang-orang alim, para ulama. Ngoten niku. Arep ulama syariat, arep ulama hakikat, wis napa mawon kudu muliakan. Kenapa kok harus dimuliakan? Fa innahum 'indallahi kuroma, karena sesungguhnya mereka di sisi Allah adalah orang-orang yang mulia. Jadi adalah orang-orang pilihan.
Para ulama-ulama. Makramun, lagi orang-orang yang dimuliakan. Menjadi orang pilihannya Allah, turut dimuliakan di sisi para malaikat. Lajeng dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau menyabdakan, idza tahaddatsal alimu fi majlisihi bil ilmi walam yadkhulhu hazalun wala lahwun. Apabila seorang alim berbicara di majelisnya tentang suatu ilmu dan ia tidak terselip masuk dalam bicaraannya, itu suatu senda gurau dan tidak pula perkataan sia-sia, khalaqallahu ta'ala min kulli kalimatin tola'at min famihi malakan yastaghfirullah lahu wa lisamihi ila yaumil qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dari setiap kalimat yang muncul dari orang alim tersebut akan satu malaikat yang akan memohonkan ampunan bagi orang alim dan bagi pendengarnya sampai hari kiamat. Paham apa? Ketika atau apabila seorang yang alim sedang berbicara di majelisnya, berbicara tentang masalah ilmu, dan tidak ada yang terselip masuk dalam bicaraannya, itu contohnya ora disambi gurau, ya tidak disambi bercanda, tidak pula ada perkataan-perkataan yang sia-sia, maka Allah akan menciptakan dari satu kalimat yang muncul dari orang alim tersebut akan satu malaikat yang memohonkan ampun bagi orang alim dan pendengarnya sampai hari kiamat. Sing ngomong ya diampun, arep dimintakan ampun, sing mendengarkan pun dimintakan ampun. Nah, lajeng apabila mereka beranjak pergi, maka mereka pergi seraya diberi ampunan bagi mereka juga. Summa qala, kemudian Kanjeng Nabi bersabda, humul qaumu la yasqa bihim jalisuhum. Mereka adalah kaum yang tidak celaka dengan sebab mereka teman duduk mereka, yaitu orang-orang yang berinteraksi dengan mereka, maksudnya niku. Jadi wong-wong sing jamang-jamang ae niku yo bakal diampuni. Bubar saka kono pun bakal diampuni dening Allah Subhanahu wa taala. Paham kira-kira nggih? Wa qala, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nadhara ila wajhil alimi nadhratan, siapa saja yang memandang kepada wajahnya orang alim dengan satu pandangan, fafariha biha, lalu dia bergembira dengannya, maka khalaqallahu ta'ala, maka Allah ta'ala menciptakan dari pandangan itu akan satu malaikat seraya akan memohonkan ampun baginya sampai hari kiamat. Itu hanya memandang wajahnya orang alim. Allah menciptakan satu malaikat untuk memohon ampunan. Gitu? Nanti niku. Sangat luar biasa napa mboten? Ngilmune ya sangat luar biasa. Orang alim uga sangat luar biasa. Jadi kudu sing hati-hati sampean karo wong alim. Ngoten niku. Lalu apabila orang alim itu duduk untuk mengajarkan ilmu, maka bagi orang alim untuk setiap satu masalah yang ia ajarkan akan beroleh satu gedung surga. Satu gedung di surga. Apabila orang yang mengamalkan ilmu tersebut akan memperoleh pahala yang sama dengan itu. Demikian yang disebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi, nek awake dhewek jagongan bareng, duduk-duduk bersama dengan orang alim, dan orang alim itu mengajarkan ilmunya tentang satu masalah yang diajarkan, maka
akan diberi satu gedung di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga diberikan pahalanya. Telah disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man akrama 'aliman faqad akramani." Siapa saja yang memuliakan orang alim, maka sungguh ia telah memuliakan aku. Dan siapa saja yang memuliakan aku, maka sungguh ia telah memuliakan Allah. Siapa saja yang memuliakan Allah, maka tempat kembalinya adalah surga. Dan tidak sampean kabeh niki kok bisa memuliakan para ulama, sama saja memuliakan Rasul. Ketika kita memuliakan Rasulullah, sama saja kita memuliakan Allah. Ketika kita memuliakan Allah, berarti kita niku akan apa? Ditempatkan di dalam surganya Allah. Bareng kumpul karo kekasih-kekasih Allah. Makanya akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya. Muliakanlah oleh kalian para ulama. Karena sesungguhnya mereka adalah pewaris para nabi. Jadi siapa saja yang memuliakan mereka para ulama, maka sungguh dia telah memuliakan Allah dan Rasulnya. Karena apa? Naumul alimi afdalu min ibadatil jahili. Tidurnya orang alim itu lebih utama daripada ibadahnya orang yang bodoh. Tidurnya orang alim itu lebih utama daripada ibadahnya orang yang bodoh. Maksudnya ibadah hanya orang yang tidak tahu ilmunya, yang tidak berilmu. Tidurnya orang alim yang memperhatikan tata kerama keilmuannya adalah lebih utama dibandingkan ibadahnya orang yang bodoh, yang tidak mengetahui tata kerama ibadah. Ngeten niku. Tidur berdasarkan ilmu adalah lebih baik daripada sholat berdasarkan kebodohan. Paham? Oke? Jadi begitu. Naumun ala ilmin khairum min sholatin ala jahlin. Tidur berdasarkan ilmu adalah lebih baik daripada sholat berdasarkan kebodohan. Jelas napa mboten? Jelas nggih? Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi awlam ya'mal bih kana afdhala min ayyusalli alfa raqatin tatawwu'an." Siapa saja yang mempelajari satu bab ilmu yang ia akan mengamalkannya atau ia tidak mengamalkannya adalah lebih utama dibandingkan sholat 1000 rakaat berupa sholat sunnah. Satu bab ilmu yang kita pelajari diamalke arep ora diamalke itu lebih utama dibandingkan sholat 1000 rakaat sholat sunnah. Angel apa ora? Satu bab ngelmu misalnya kayak kene wis ngaji. Satu bab ngelmu nih. Bukan ngelmu karo menerangkan menjelaskan ngaji tentang ilmu karo ulama, ngerti ini ulama. Ilmu ulama. Satu bab wae niku lebih bagus tinimbang wong lakoni 1000 sholat sunnah 1000 rakaat. Luar biasa ora? Luar biasa. Lajeng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika maning, "Ma min alimin la ya'malu bi ilmihi illa naza'allahu ruhahu ala ghairi syahadati." Tidaklah seorang alim yang ia tidak beramal dengan ilmunya, melainkan Allah mencabut ruhnya tanpa syahadat. Dan penyeru akan penyeru orang alim tersebut dari langit. Wahai orang yang durjana, berugilah engkau di dunia dan di akhirat kelak. Jadi sangat-sangat, aduh ya Allah, nauzubillah, mudah-mudahan kita dijauhkan ya, bisa mengamalkan ilmunya bareng-bareng ya, alon-alon ya. Wa an Umar radhiyallahu an.
Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyabdakan, innal alima idza lam ya'mal. Innal alima idza lam ya'mal bi ilmihi la'anahul ilmu min jawfihi. Sesungguhnya apabila seorang alim tidak mengamalkan ilmunya, maka ilmu itu melaknatinya dari bagian dalam tubuhnya. Dan akan melaknatinya segala sesuatu yang terkena sinar matahari terbit. Dan malaikat hafadzah pun, yaitu malaikat pencatat amal, akan mencatat setiap hari di akhir lembaran amalnya. Ini adalah hamba-hamba yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nek wong wis ngerti ngelmu, orang lakoni ngelmune, maka ngelmu kue bakal nglaknati. Wis ngerti tapi orang dilakoni bakal dipun laknat. Makane sangat berat. Wong sing ora duwe ngelmu ya berat, apa maning wong sing duwe ngelmu jur orang lakoni ngelmu. Nah iku bakal dicatat sebagai orang yang berputus asa dari rahmat Gusti Allah. Ngaten. Kemudian nalika wong kowe mau mati, meninggal dunia, maka Allah mencabut ruhnya tanpa syahadat dan diharamkan kematian dalam keimanan. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Man zara 'aliman faka'annama zarani." Siapa saja yang mengunjungi, yang bersilaturahmi, mengunjungi, sowan pada orang-orang alim, maka seakan-akan ia mengunjungi aku. Jadi kalau kita mau mengunjungi orang-orang alim, sama saja kita mengunjungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadisnya, ini sabdanya Kanjeng Nabi ini. Dan siapa saja yang berjabat tangan dengan orang alim, maka seakan-akan ia berjabat tangan denganku. Siapa saja yang duduk bersama dengan orang alim, maka seakan-akan dia duduk bersamaku di dunia. Dan siapa saja yang berduduk bersamaku di dunia, maka aku mendudukkannya bersamaku pada hari kiamat. Jadi kayak kalau ada kurung bisa ngerti Kanjeng Nabi delengen warisannya Kanjeng Nabi. Apa warisannya Kanjeng Nabi? Al-ulama warasatul anbiya, yaitu para alim ulama. Dewek mengunjungi ulama wis padha karo ngunjungi Kanjeng Nabi. Dewek salaman karo para alim ulama kuwi padha karo salaman karo Kanjeng Nabi. Ngenten iku dewek bag jejagongan bareng karo para alim ulama, sok emben awake dewek dijagongaken karo Kanjeng bareng-bareng karo Kanjeng Nabi. Ngeten. Paham nggih? Man zara aliman dhamintu lahu 'ala Allahil jannah. Siapa saja yang mengunjungi orang alim, maka aku menjamin baginya kepada Allah untuk dikaruniakan surga. Jadi nek wong seneng silaturahim maring para ulama, gue bakal dijamin dening Kanjeng Nabi. Siapa saja yang menziarahi orang alim, nah, mangzara aliman. Siapa saja yang menziarahi orang alim, yakni di kuburan orang alim tersebut, summa qara'a indahu ayatan min kitabillah, kemudian dia membaca di dekat kubur itu akan ayat-ayat dari kitab Allah, maka Allah Ta'ala memberikan kepadanya untuk hitungan sebanyak langkah-langkahnya akan gedung-gedung di surga. Wah, sangat luar biasa ini lagi. Wa kana lahu bi kulli harfin qara'ahu ala qabrihi qasrun fil jannah min zahabin. Dan adalah baginya untuk setiap huruf yang dibacanya di atas kubur itu satu gedung di surga dari emas. Jadi nek kepengin duwe bangunan neng surga, bangunan saka emas, maka
seneng-senengo ziarah marang para alim ulama, seneng-senengo ziarah marang para alim ulama, lan maca Al-Qur'an ayat-ayat Gusti Allah di dekatnya, dan di dekatnya, kemudian kita itu pasrah kepada Allah, berdoa kepada Allah agar diberikan keampunannya, maka sama saja kita itu di situ akan diberi gedung di dalam surga yang terbuat dari emas. Amin Allahumma. Semoga sore hari ini kita diberikan kepemahaman oleh Allah, bisa mengamalkan alon-alon sedetik demi sedetik tentang masalah ilmu, ketawaduan, gitu, ilmu, kerendahan hati terhadap para alim ulama, senang marang para alim ulama, dan lain sebagainya. Maka insya Allah kita akan diberikan ketenangan batin dan kebahagiaan dunia dan akhirat kelak. Amin Allahumma. Cukup sementara kula, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus, pas.